Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa maulah mabad. Yang saya muliakan pimpinan Musyawarah Rahman, Bapak Jibbar Pembina Jaminan, yang saya hormati para pengurus Islam, jamaah sekalian, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para pendengar. Salam yang dimuliakan Allah SWT, terkhusus Mukarram dan Matif. Pertama, bersyukur kepada Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya minta maaf bahwa ada perubahan jadwal aturan malam minggu, tapi semalam saya ada acara Rakernas di Kementerian Agama Pusat sampai malam, sehingga memang untuk menegakkan istiqomah kita rubah ke malam minggu, dan ini kesepakatan jamaah semuanya di grup kita, sehingga kita gunakan waktu yang tinggal beberapa plus minus setengah jam kita akan selesaikan. Kita akan bahas untuk hari ini Pak Ilzam, pembahasan kitab Lubabul Hadis sudah selesai. Jadi kita mulai malam ini adalah kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini dikarang oleh Syekh Imam Al-Alim Al-Alama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, disingkat dengan Imam Ghazali. Nah, kitab Bidayatul Hidayah ini perspektifnya adalah perspektif pembahasan tasawuf atau sufi atau ketorekohan, ya, atau hakikat kehidupan, yang ini merupakan permulaan untuk menuju sebuah hidayah. Maka namanya disebut Bidayatul Hidayah, permulaan menggapai hidayah, gitu. Siapa yang mengarang, Pak? Tolong nanti bisa disampaikan. Imam Al-Ghazali, ulama besar ya. Kalau saya pelajari waktu hidupnya itu dari negeri Iran, bisa nanti dicek di itu ya. Pokoknya tokoh makrifat yang luar biasa lah. Siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Sebagaimana kita mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu kan sama. Kalau kita nyebut khususan ila ruhi Syekhina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, banyak para ulama-ulama kita itu yang pengarang-pengarang kitab yang luar biasa. Kita dalam kesempatan ini saya nggak ingin baca muqaddimah ya, muqaddimahnya panjang banget, tapi kita langsung ke bab materi yang terkait dengan pembahasan. Kalau judulnya itu fit ta'at, dalam masalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pembahasan taat ini beliau sebelumnya menyampaikan terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fit ta'at, pasal yang membahas tentang ketaatan kita kepada Allah. I'lam, ketahuilah anna, bahwasanya awamirullahi ta'ala, urusan perintah-perintah Allah ta'ala itu nau'ani, dibagi dua. Pertama faraidun, yaitu perkara yang urusannya wajib-wajib saja, wa nawafilun, dan hal-hal yang sunnah. Jadi dalam kehidupan kita ini kita selalu membawa terkait dengan wajib dan sunnah. Contoh wajib tahu ya Pak? Yang wajib misalnya apa? Sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Tapi kalau kaitannya dengan yang sunnah, ya banyak kalau yang sunnah ya. Qobliyah, ba'diyah, puasa Senin Kemis, apalagi yang sunnah. Apa Mas? Sholat duha, bangun malam, tahajud, baca Quran, itu kan sunnah. Kalau sedekah apa hukumnya? Sedekah ada dua, ada sedekah wajib, itu zakat bulan Ramadan. Sedekah sunnah
Ada ya, jadi membantu fuqara, masakin, du'afa gitu ya. Jadi kewajiban kita sehari-hari ini dibagi dua. Fal fardu ra'sul mal, maka bermula yang namanya kewajiban itu sebagai ra'sul mal. Apa ra'sul mal itu? Ra'sul mal itu, ra'sun kan kepala, mal itu apa? Mal itu harta. Ai asluhu, maksudnya pokoknya harta. Pokok itu apa ya? Modal. Modalnya harta itu adalah fardu. Wa huwa aslu tijaroh. Nah, maka ra'sul mal ini yang dimaksud adalah pokoknya orang perdagangan atau modal dagang dah. Kalau buka warung Padang modalnya 10 juta, udah harus dapat untung. Keuntungannya itu sholat sunnah itu. Kalau hanya sholat wajib, udah hanya kembali 10 juta. Kembali apa namanya? Kembali modalnya doang. Jadi orang kalau hanya sholat, gak pakai qobliyah ba'diyah, assalamualaikum warahmatullahi langsung kabur, itu dia hanya kembali modal. Itu maksudnya kalau jelasinnya kayak gitu. Maka kalau pengen dapat untung ngapain? Tambahi sholat sunnah. Orang bayar zakat fitrah itu kembali, kalau orang dagang kembali modal. Kalau pengen dapat sunnahnya, pengen dapat untungnya, infak, sedekah, traktir orang, bayarin. Ya, kayak kita makan bersama ini sebenarnya misalnya dapat arisannya 100, pengeluarannya pego, itu yang gocap itu sebenarnya sedekah kita. Maka sebenarnya kalau untuk pertemuan kayak gini tuh yakin, ilmu yakinnya yang nggak ada. Kalau kita yakin sebenarnya diganti sama Allah. Kita beli aqua 1 dus, kalau yakin diganti Allah berdus-dus. Makanya kalau maulid ada yang ngasih nyumbang kopi, buah, gula, makanan, itu diganti Allah itu. Cuman kita ilmu yakinnya kan nggak ada. Kalau yakin nggak ada, seolah-olah apa? Yang kita keluarkan untuk musola atau keluarkan untuk jalan Islam atau maulid, peringatan yang besar, mubazir, habis uang gua, habis ATM saya, habis tabungan saya. Padahal kita sadar ATM nggak dibawa mati, ya kan? Mobil juga nggak dibawa mati. Dalam khutbah saya begitu, karena kan banyak kemarin saya khutbah di mana tuh ya? Taman Ibadah Meruya. Dia ada kok kapling DKI ini dari Karangtengah lurus kanan itu kapling DKI. Saya sampaikan karena itu banyak orang kaya, tongkrongannya kayaknya ada pengacara, ada macam-macam. Saya bilang terkait dengan harta, kadang kita ilmu yakinnya nggak ada. Ini sama nih pengajian ibu-ibu problemnya sama. Kadang orang tuh bayar 5.000 aja beratnya setengah mati. Suruh harisan 10.000 juga nggak kuat. Padahal beli bakso sehari 100.000 bisa. Jalan-jalan pagi olahraga dia ke mana tuh? Ke sana no? Olahraga mana Pak De? Yang ada danau ya kan? Dia jalan makan nasi uduk 5 orang berapa tuh? 50. Kemudian beli minuman juga sanggup. Tapi kalau ngaji 10.000 abot angel tadi. Sama juga bayar 20.000. Padahal kalau bayar zakat dia nggak untung. Sholat doang dia wajib sholatnya nggak dapat untung, kembali modal lah. Kalau bahasa kerennya gitu aja deh. Kita kan Pak D ini kan biasa dagang buah ya. Bertahun-tahun dagang buah, modalnya 1 juta. Nah kembali modal itu berarti hanya kalau sholat wajib doang. Atau bayar zakat fitrah. Fitrah kan murah, 3,5 liter. Kalau diuangkan 60.000 misalnya, itu namanya kembali modal. Pak D rugi dunia akhirat. Kalau dagang capek-capek, kehujanan, ke pasar, ngantuk, udah capek, nggak dapat untung. Mau nggak? Nggak mau. Kita kembali kepada Allah, pengen dapat untung. Mana untungnya? Sholat sunnah, qobliyah, sholat duha. Selain zakat yang wajib, zakat yang sunnah. Bukan zakat maksud saya, sedekah infak yang sunnah. Nah, makanya ngaji ini sebenarnya media untuk itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Semua kita memang latihan. Latihan memang berat. Nanti kerasanya kalau kita sudah dipanggil oleh Allah itu baru kerasa. Kemarin sedekah saya kurang ya Allah. Oh gitu mah duit saya sedekahin semua. Ya udah terlambat itu ngomong gitu.
Ini mohon maaf Pak, bukan nyeramai siapa-siapa, nyeramai diri saya juga gitu. Artinya kita tuh wajibkan, misalnya kita di kantor, ada anak buah, ada satpam, ada cleaning service. Kalau bisa kita kasih tiap hari kasih. Ngasih kan nggak harus gede, 10.000, 15, 20, wah udah girang banget tuh satpam. Kita parkir motor, mobil, padahal kantor sendiri. Ngapain tuh satpam kita kasih goceng 5.000, 10.000. Belum ditraktir nasi warteg 5 orang. Warteg ada 12.000. Kurang sekarang 12 dah ya. Warteg udah mulai mahal gitu. Si Ebi pernah beliin saya berdua 18 nih Pak Ustadz. Kali 2 36. Murahan udah nih selesai. Ya bukan mendiskreditkan profesi ya. Ternyata udah lebih murah, ya kan? Cuma memang ya namanya manusia kan, hari ini pengen sayur asem pade, besok pengen jengkol, besoknya pengen sayur apa, besoknya pengen padang, berganti-ganti. Nah maka saya minta, kalau kita sudah pelit di pengajian, pelit di jalan Islam, mau sedekah ke siapa? Enggak, saya udah kebanyakan sedekah saya. Enggak ada. Yang bilang kebanyakan siapa? Emang di mana sedekahnya? Terus siapa yang kita sedekahi? Enggak ada. Ya sedekahnya ini aja nih, musola, ya kan, listrik mati. Ya ini kita juga, ya kayak mertua saya ini beli apa nih? Beli karpet, ya nggak pakai disuruh udah beli. Ini kan amal jariah nih dibawa. Biar meninggal nih masih disolatin terus, ini amal jariah namanya. Beli kipas angin, keran putus. Tapi kan itu untuk akhirat juga. Nah, karena kita hidup ini perlu makhluk sosial, ya kan, lahir butuh orang, sunat butuh yang motong, nikah butuh penghulu, benar tak? Nah, nanti kita ke kuburan perlu yang gotong juga 4 orang, bahkan ada 6 orang saking beratnya, digotong 4 orang kan nggak kuat tuh. Nah kita butuh orang, nah butuh orang itu dunia sekarang ini perlu pulus, mapil pulus, mampus kata Ebi. Kalau Ebi lain lagi, hidup ini perlu rokok, nggak ada rokok gua ngantuk kan gitu. Ebi ya, lu kalau rokok aja Bi, kalau nggak ada rokok bilang Pak Sulaiman, ngomong aja. Ngomong Ade ya. Jadi begitu Pak, ini latihan. Untuk itu wabitah sulun najah. Kalau apa namanya, dia mengerjakan kewajibannya aja, memang sudah dapat keselamatan sih, minimal apa ya, sholat udah Pak Ustadz, saya udah, zakat udah, puasa udah, haji udah, selamat sih, memang selamat, cuman kurang beruntung. Beda. Kalau yang untung apa tadi nih, wa nafluhu wa aribhu wa bi al fauzu. Adapun sholat sunnah, puasa sunnah, infak yang sunnah-sunnah itu, huwa aribhu, dia adalah sebuah keuntungan. Wabihi al-fauzu, dengan keuntungan ini orang menjadi faiz, beruntung. Ai az-zufru, sama artinya. Bidarajati, dengan mendapatkan derajat-derajat. Waya al-tobaqatu minal marotib. Tobaqat itu tingkatan. Dia punya martabat lah gitu. Orang yang rajin sunnah-sunnah itu martabatnya beda kelas. Yang sholat assalamualaikum langsung lari, dengan yang sholat dia zikir dulu, ratiban dulu, baca amalan dulu, beda itu kelasnya. Kalau ikhlas ya, makanya amal itu harus ikhlas, termasuk sedekah juga harus ikhlas. Nggak perlu kita dapat pujian-pujian dari orang. Ngapain gini hari umur kita udah segini minta dipuji-puji, ngapain? Nggak usah nyari pujian Pak, sedekah aja, ngasih aja. Kalau perlu yang tahu hanya Allah. Sepakat ya. Sholat sunnah nangis malam hari, ngapain diumumin? Ayo tahajud malam ini, ngapain bikin status ayo tahajud? Tahajud baik pakai cerita sama orang. Tapi mungkin kalau tujuannya ngajak Pak Ilham, tergantung nawa itu ya. Kalau nawa itu, ayo para sahabat kita tahajud bangun malam ini, cakep. Kalau nawa itunya dakwah. Tapi kalau nawa itu di hatinya dia riya, sum'ah, minta dipuji orang lain tahajudnya, ya ribet itu urusannya. Makanya amal itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Qala Allah Ta'ala yaqulullah tabaraka Allah qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah yaqulullah. Nah ini hadis qudsi. Allah berfirman tabaraka, yang maha memberkahi, wa ta'ala, dan yang maha tinggi,
ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli ada'i maftaratu alaihim. Tidak ada orang yang mendekat kepada saya, al-mutaqarribun, orang-orang yang mendekati Allah, bimisli, seperti adanya, adai, menjalankan ma, barang apa-apa, iftaratu, yang diwajibkan kepada saya, alaihim, atas orang-orang yang al-mutaqarribun itu. Wala yazalul abdu, maka tidaklah hilang al-abdu, seorang hamba, ya taqarrabu, yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan sunah-sunah, ay at-tatawu, min jami'i sunufil ibadat. Ini sunah-sunahnya ibadat. Apa yang didapatkan? Hatta uhibbahu, orang yang menjalankan sunnah itu pasti Allah cintai. Alhamdulillah, maka derajatnya naik. Waliullah, waliullah itu kekasih Allah, itu derajatnya tinggi Pak. Kita susah pengen jadi waliullah, karena waliullah itu nggak kayak orang-orang biasa. Orang-orang makan enak, makan daging, makan jawari, dia mau puasa melulu. Kemudian gimana ya, dia nggak mencari derajat-derajat kemanusiaan Pak. Pertanyaan, kalau kita bisa nggak? Sedangkan kita lebih pada cinta pada dunia. Jangan, waliullah itu bukan cinta dunia lagi, dia cintanya kepada Allah. Nah, kalau pengen dicintai Allah, harus beda dengan apa yang dilakukan masyarakat pada umumnya atau orang-orang awam, ya kan? Nah lanjut, faida ahbabtuhu, maka apabila saya sudah mencintai orang-orang yang khusus ini, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, sholat duhanya banyak, bangun malamnya banyak, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basara alladhi yabsuru bihi wa lisanul ladzi yamtiku bihi. Nah, ini luar biasa ini. Kalau sudah Allah cintai, apa yang kita dengar ini, itu cash and carry, itu dibimbing sama Allah. Mendengarnya yang baik-baik aja gitu. Wa basarul ladzi yabsuru bihi. Kalau dia ngelihatnya yang diridhai Allah, yang didengar yang diridhai Allah juga. Walisanuhu, lisannya, alladzi yamtiku bihi. Lisannya orang yang dicintai Allah itu selalu bicara, nyaris apa yang dibicarakan itu yang disukai Allah. Ini memang orang khusus Pak, kalau bukan waliullah angel ya bahasa Jawanya ini. Wa yadau lati yabtisu biha, termasuk tangannya nggak akan bergerak kecuali seperti gerakan yang Allah punya mau. Warijulati yamshi biha, kakinya nggak mau kemana-mana kecuali nyari ridho Allah. Ya berarti kakinya ngajak ibadah. Kakinya ini nggak mau ke arah yang tidak baik. Emang ini ngaji tasawuf Pak, ini ngajinya agak tinggi. Ya pelan-pelan ya, kita kan ya udah umur segini ya mulai dikit-dikit tasawuf. Tasawuf itu memang beda dengan syariat. Kalau pekerjaan kita masih di kelas syariat, bodoh amat, gua mending wudu aja. Dia nggak ingin wudu yang meresapi. Wudu itu kan ada bacaan-bacanya. Sholat juga nggak bisa asal goblek, tapi pas takbir itu Allahu Akbar, dia bayangkan bahwa Allah Maha Besar, yang lain kalah semua. Itu namanya naik kelas Pak. Kalau timang Allah Akbar, Allah Akbar, gitu mah nggak ngerti kan. Mulai Fatihah dia baca, dia tahu artinya. Kalau saya nggak tahu Ustaz artinya, ya belajar dikit-dikit. Masa Bismillahirrahmanirrahim nggak tahu Alhamdulillah apa, tahulah. Bacaannya tahu, pas Subhana Rabbiyal Azim hamdi dihayati. Ya pas tasbih, Subhana Maha Suci Allah Rabbiyal Azim. Dan dihayati seolah-olah Allah melihat gerakan kita. Ya bisa nggak bisa, angel kan? Memang angel. Tapi bahwa Allah melihat gerakan kita, kita komunikasi, kita putus. Semua yang ada di dunia putus. Memang idealnya kalau kita sholat, handphone dimatikan. Maka setiap masjid kan, kalau masuk masjid nggak boleh nyalain handphone, nggak boleh bunyi. Ada khotib naik mimbar, itu handphone di silent lah paling enggak. Kalau nggak bisa dimatikan, di silent. Itu dalam rangka apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Ya kita memang masih senang dengan HP kan, selama ini kita ya nggak munafik lah, sama aja. Memang HP sudah menjadi kebutuhan kita semuanya. Bapak sekalian yang saya hormati, walhasil, apa maksudnya hasilnya? Anna man ijtahada fi taqarrubi ilallahi ta'ala, siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, bil faraidi dengan kewajiban, summa bin nawafil, kemudian dilanjutkan dengan sunnah-sunnah, qarraballahu ta'ala ilaihi, Allah malah lebih dekat. Udah wajibnya dia kerjakan, sunnahnya dijalanin, Allah malah tambah demen, tambah dekat sama orang-orang gitu. Waraqau min darajatil iman, malah naik dia kepada derajat iman, ila darajatil ihsan, dari iman menuju ihsan. Kalau iman kan percaya, gini Pak, ini memang kelas-kelas khusus Pak Elzam. Ya tadi ada pengemis datang, pengemis datang ini memang macam-macam ya, Bi. Yang pengecualian yang datang melulu itu lebih. Kadang kita berpikir pengemis kok selalu datang, jangan-jangan ini utusan Allah, kiriman dari Allah ngetes keimanan kita. Jadi nggak usah dicaci maki sebenarnya, teman. Memang ada juga yang bikin pegel itu ya. Nah, memang keimanan kita ini masih di situ. Kalau orang ihsan itu Pak, udah nggak ngeliat tuh orang gembel mau apa, dia pengen berbuat baik aja. Itu naik tuh dari iman menuju ihsan. Kalau iman, aplikasinya dia percaya kalau ngasih duit sama orang dapat pahala, dia pengen dapat surganya Allah. Itu derajat yang sudah cakep sebenarnya. Naik ke ihsan, dia nggak ngelihat Pak kepada siapapun, pokoknya semua baik. Dan baiknya itu kepada nggak pilih-pilih. Mau orang jahat, mau orang nggak jahat, dia tetap baik. Subhanallah. Memang angel nih Pak. Nah, ini kita ngaji bidayatul hidayah itu gitu. Mudah-mudahan kita latihan gitu Pak. Setidaknya kita latihan bahwa, bayangin aja Pak Leman, berbuat baik kepada siapapun walaupun dia tidak baik sama kita. Angel apa angel? Di level Kanjeng Nabi bisa. Kan dilemparin batu, dicemooh, diludahin, tetap dakwah, tapi dia tetap baik. Itu Rasulullah bisa. Lah kan kita bukan Nabi Pak Ustadz. Iya emang kita bukan Nabi, disuruh nyontoh Kanjeng Nabi kan gitu. Apa dalilnya itu? Qad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Suruh ngikut Rasulullah. Ada lagi itu apa Pak dalilnya itu? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ada lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, ikuti Rasulullah. Gak bakal bisa. Saya pernah statement waktu ngaji dan khutbah sama. Misalnya Pak Elzam ngaji akhlak Rasul, Rasulullah punya akhlak 1000. Hari ini nih Pak Haji, berapa persen yang sudah kita amalkan dari akhlak Rasul? Hitung coba. Misalnya akhlak Rasulullah itu 1000. Penyabar, pemberi, dermawan, sederhana, apalagi Pak? Penyayang, sayang sama orang, macam-macam lah. Yang sudah kita amalkan berapa? Sampai kita meninggal dunia, mungkin berapa persen yang baru bisa kita amalkan. Itulah gunanya suruh ngaji, dan ngaji, supaya kita dikit-dikit aja tuh. Oh iya ya, Rasulullah kok begini. Ada orang berdosa besar, banyak kesalahannya, sudah datang, sudah kita minta maaf. Kata Rasulullah, ya udah maafkan. Sebenarnya sebelum dia minta maaf saja seharusnya sudah kita maafkan. Apalagi kalau dia datang minta maaf. Jangan bilang, udah tiada maaf bagimu. Lu sampai kapanpun gak bisa gua maafin. Jangan juga. Kalau orang udah baik, dia welcome, ya kita baikin. Tapi kalau berbuat ihsan, subhanallah. Makanya ada Islam, iman, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ini ihsan ini tingkatan yang tertinggi. Anta'budallah ka'annaka tarahu, menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, kalau kita nggak melihat Allah, ya nggak mungkin ada Allahu Akbar. Emang Allah di depan kita kan kagak. Tapi seolah-olah Allah melihat kita. Berarti kalau Allah melihat kita, sholatnya pakai bajunya yang rapi. Ya diusahakan bukan nggak sah pakai kaos.
ya pakai kaos sah juga, tapi kurang cakep. Emang mau main bola, Bi? Kalau mau ke lapangan pakai sarung, pakai baju muslim, pakai peci, pakai serban, main bola, kira-kira gimana tuh? Bukan nggak sah. Melihat bola pakai sarung, pakai serban, pakai baju muslim, boleh nggak? Boleh, cuman kurang pas kan? Demikian juga sebaliknya, ngadep sama Allah yang punya langit, punya bumi, katanya pengen rezeki, katanya pengen husnul khotimah, katanya pengen masuk surga, pakai kaos, nggak pakai peci. Emang pakai peci wajib Pak Ustadz? Nah ini nih ribetnya ini ngajarinya. Pecinya orang wajib. Orang-orang sono, orang Arab juga banyak banget sholat nggak pakai peci, nggak pakai serban juga nggak apa-apa. Tapi yang sopan karena mau ngadep Allah, boleh nggak pakai minyak wangi? Sunahnya minyak wangi malah. Jangan sampai kita masuk musola, ada imam, ada makmum, makmumnya bau jengkol, bau pete, bau apa tahu, kaosnya dipakai seminggu nggak dicuci-cuci. Bau apa bau? Itu menyiksa Pak namanya, menyiksa. Nah makanya apalagi kaosnya itu ada tulisannya, ya kan? Nanti pas yang di bagian shop yang kedua dia ngeliat tulisannya itu. Allahu Akbar. Wah, di situ ada tulisannya. Ya baca. Iya. Ya, apalagi politik, ya kan? Jamaah yang Allah, walan tasilu ayat talib, tidak akan sampai kalian kita semua termasuk saya ya. Ilal qiyami bi awamirillah, untuk menjalankan kewajiban Allah, illa bi muraqabati qalbika wa jawarihik. Kecuali kita sambil mengawasi, waspada. Kalau dalam muraqabah itu apa ya? Muraqabah itu artinya itu pengawasan terhadap diri hati kita, wa jawarihika. Nggak mungkin bisa menjalankan perintah Allah kecuali hati kita ini main, anggota badan kita main. Nggak ada tuh Pak orang yang ngaji nggak bakal bisa tuh, makanya berat. Mau sholat berat, mau ngaji berat, baca Quran berat, itu karena itu pertentangan batin dia, hatinya nggak jelas. Kalau hatinya nggak jelas berarti hatinya busuk. Kalau hatinya busuk berarti masih kotor kan gitu. Maka disuci. Selamatlah, berbahagialah kita-kita, jangan merasa bersih tapi ya. Kita-kita yang diselamatkan Allah masih mau ngaji, masih sholat, cakep itu Pak. Pas dapat keimanan, dapat hidayah, dia malah kabur. Sekalinya kabur, malah berat urusannya. Kalau udah kabur dari pengajian, dia nggak mau ke majelis ilmu, nggak mau ibadah, itu tersesatnya luar biasa Pak. Untuk bangkit lagi nginjek musola itu berat. Untuk bangkit lagi nginjek ke tempat ibadah itu berat. Sholat Jumat juga dipikir, ngapain gua sholat Jumat, ya kan? Nah ini masalah hati Pak, keimanan. Dan iman itu memang adanya di hati. Maka muraqabah qalbika wa jawarihika. Jawari itu anggota badan kita. Wa dawamun. Dawam itu artinya selalu, mulahadatika ay istighalu qalbika wastighraqu a'daika ma Allah, masyaallah. Ini bahasa keren, udah bahasa sufi. Kita disuruh menenggelamkan hati, pikiran, gerakan kita hanya ada Allah. Bisa nggak kita? Buat Pak, kita lagi kerja, enggak, pokoknya saya ini lagi mikirin Allah terus, tapi nggak konsen. Lagi nyetir Pak D, kita bersama Allah. Lagi buang air itu aja, untuk kalangan tertentu tetap lapasnya. Hu-nya ini napasnya nih, tarikan napas. Napas itu Allah itu. Tapi nggak boleh disebut lagi buang air, lagi berak. Allah nggak boleh. Tapi di batin boleh. Jadi napas itu Pak, itu kan di salat. Allahumma sholli ala kamil wa sallim. Apa Bang Khotib? Bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Napasnya aja itu mengingat Allah Pak. Sehingga sebenarnya kalau orang yang udah kelas kayak gini,
Ya nggak mungkin dia nggak takut sama Allah, Bi. Ya benar juga dia, kalau nggak ada rokok nggak hidup. Ebi ini memang jadi hiburan kita. Nih Pak nih, lahadot itu perhatian, wa anfas itu napas-napas, min hinin tusbihu, dari kita masih pagi-pagi buta, ila hinin tumsi, sampai sore kita tetap ingat pada Allah dengan zikir. Maka kalau pagi ada zikir pagi, sore ada zikir sore, malam ada zikir malam. Udah, misalnya kita nggak bisa bangun malam tahajud, sudah nggak mau zikir malam, habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, itu zikir belum Allah mantas salam, jamaahnya tinggal 3 orang. Nah ini sebenarnya kita udah ini ya, saya udah sering ngingetin kalau bisa ikuti zikir imam yang semangat, dan jangan diem baik Pak D, sampai zikir dikeluarin suaranya. Pak Khotib bilang subhanallah, subhanallah, ikut Allah, 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 Allah. Ya, iya macam apa pun. Wingko nek sakaratul maut kepiye? Lah kalau kita hidup aja berat banget mengucapkan kalimat Allah, kalau sakarat berat Pak. Orang-orang yang di ICU, teman saya di ICU, wis gak iso ngomong apa-apa Pak. Boro-boro la ilaha illallah, gak bisa boro-boro Pak. Dia bisa nih Allah, Allah aja begini nih, karena selalu ada di tenggorokan dia. Allah gak bisa. Itu udah di ICU itu lambang Pak, sinyal sebenarnya. Nah ini Pak D masih sehat, Pak Haji sehat. Saya minta kalau Pak Khotib ngimam, suaranya ikut kenceng. Jadi Pak Khotib semangat, ya kan? Mertua juga kenceng, Ebi juga gitu. Kalau zikir fokus Bi, ikutin aja. Syukur sama-sama waktu wah, ya makanya memang ada yang pakai lagu kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah saking fokusnya, lihat di TikTok, ya jangan kaget, saking fokusnya dia menyatu kepada Allah, malah bergerak-gerak kakinya. Emang yang bisa bergerak-gerak di diskotik doang, goblok. Yang di diskotik gerak-gerak itu Bi, karena ada musik. Dia zikir aja bisa, tangan bergerak, karena udah menyatu ke Allah Pak dia itu. Jangan disalahin Pak. Sampai lihat di TikTok tuh ada tuh, di YouTube. Jangan nyalain itu, dia udah fokus Pak hatinya sama Allah. Kayaknya nggak mau berpisah sama Allah tuh, dia terus aja. Nah ini memang kelas tersendiri Pak. Kelihatannya kayak orang gila. Ya zikir masa begitu, gila dia nih. Yang bilang gila, jangan-jangan lo yang gila. Jangan Pak, ilmu kita belum nyampe gitu aja. Maka wawasannya belajar ke abah-abah, ke guru-guru besar Toreko, ya kan. Dulu Tasik ada, Ciamis, Cianjur, Banten apalagi gudangnya kan, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada guru-guru kita yang bisa ngajarin zikir-zikir kayak gitu. Di Jawa memang nggak selamanya zikirnya kayak gitu. Kalau zikir bidah, oh lebih ini Pak. Udah pernah dengerin zikir bidah belum? Zikir bidah itu bayangan aja, misalnya dia harus baca 60.000 la ilaha illallah Pak De. Kita jumlahnya 20 orang, 60.000 bagi 20 orang, baca berapa kali itu? Ya kira-kira begitu Pak. Dan itu kamu udah saking kayak ngantuk Pak. Untuk menghilangkan ngantuk, dia kencengin biar nggak ngantuk. Dan itu bagian dari ngelawan setan juga, setan ngantuk. Apalagi lo, rokok gua mana? Nah, mikirin rokok ngantuk. Begitu ya. Semangat Bi, semangat. Ya Allah. Judulnya Bi biar semangat aja kita ya. Fala yaskun fil mulki wal malkut, enggak akan ada sesuatu yang diam di kerajaan dunia dan kerajaan yang tidak kelihatan, yaitu akhirat. Aiful mulkil azim wa ta'al balagha al murad bidzalika fil ardi was sama. Ya. Yang ada di langit, yang ada di bumi tidak akan bisa diam, sakinun sesuatu yang diam, wala yataharrak enggak akan bisa bergerak, mutaharrikun sesuatu yang bergerak. Jadi mau bergerak, mau diam, nih dengerin Pak nih. Illa wajabbarus samawati wal ard muttali'un alaih. Mau diam, mau bergerak, mau baik, gak baik, mata kita melotot, gak melotot, Allah melihat. Mau ngumpet, mau diterang-terangan, Allah melihat.
Mau di WC, nggak di WC, mau ngumpet apa baik, Allah ngeliat. Nah terus kalau Allah ngeliat, berarti kita disuruh apa? Disuruh jadi orang bener berarti, Bi. Nggak boleh ngambil barang orang lain, ya kan? Bahasa kasarnya juga kalau di pemerintahan nggak boleh korupsi, nggak boleh aneh-aneh lah kira-kira. Masya Allah. Ini Pak D memang Bidayatul Hidayah nih karangan Imam Ghazali. Pak D, saya mau baca kitab ini sebenarnya tadinya mikir 15 kali. Memang berat, tapi umur kita ini udah di atas gocap. Nah kalau Ebi di bawah gocap ya. Ini Pak Ilham di bawah gocap. Nah kita ini udah di atas. Waduh, ini udah ambang-ambang ngeri. Artinya udah memang udah wajib ngaji ini. Ini nasihati diri saya sendiri dan kita. Kalau ada manfaat diambil, nggak cocok ya nggak usah diamalin, Pak. Tapi yang saya sampaikan ini apa? Sebenarnya ini bicaranya bicara hati, ya kan? Allah melihat gerakan kita. Ebi baru masuk musola nih, masuknya sambil marah, Allah tahu. Ebi sambil masuk musola mikir, sebenarnya gue males banget ke musola karena gue belum ngopi, mau beli rokok aja susah. Itu Allah tahu juga. Cuman manusia lain nggak tahu kalau Ebi nggak ngomong. Aturan ngomong aja, Ustadz minta rokok sebatang, begitu yang benar. Soalnya kalau nggak diminta nggak ngasih. Jadi kalau nggak punya duit, Pak Sulaiman suruh ngomong aja, pasti ada yang ngasih. Iya, ya, Insya Allah. Dan ya lamu khainatal ayun. Allah itu maha mengetahui tipu dayanya mata. Khainah itu khianat. Ayun mata-mata. Bahasa Jawa Timurnya matamu khianat. Mata-matanya khianat. Ciri-ciri mata khianat gimana? Maka kalau intelijen, pemeriksa polisi itu bisa ngeliat nih Ebi bohong nih. Bi, lu tadi kemana? Dia matanya bergeser kemana? Itu intel tahu itu. Nah, ini polisi nih, ilmu kepolisian nih. Jadi orang yang bohong itu ketahuan. Nah itu mata yang berkhianat. Contoh, ada ustadz ada pengajian gini ya kan, tiba-tiba ada cewek masuk ke musola. Ebi mau ngeliat, nggak enak sama ustadz sama temen yang lain, tapi hatinya bicara, sebenarnya gue pengen ngeliat ini cewek. Akhirnya Ebi matanya kedap-kedip, ngelirak-ngelirik. Nah itu mata yang khianat. Khianat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking ininya diatur ke situ, Bi, masalah mata tuh, Bi. Masya Allah ya. Wa ma tukhfis sudur, yang ada di dada Ebi lagi duduk nih. Ustadz, ngapain baca kitabnya lama-lama nih? Gue pengen tidur, pengen ngopi, pengen ngerokok. Lah ngopi baik. Hujan ya? Nah, makin hujan yang gue lamain sekalian. Nih, Bi, enggak, saya kalau belum tutup, belum tamat kan nggak enak, Pak, ngomongnya keputus. Allah itu tahu yang di dada kita. Mau kerja nih, ikut kerja di Pak D. Ya, Pak D bayar saya 125.000 misalnya. Pak D-nya nggak tahu, tapi gerundelnya kita ke Pak D, Allah tahu nggak? Tahu, Pak. Ada duit 500.000. Ini bos nih. Bos ngambil 300. Sisa 200-nya dibagi 5 orang. Satu orang dapat berapa? 40.000. Marah apa marah? Kalau anak buah biasanya marah. Ya, curang nih. Bos saya ngambil 300, saya dapat 40.000 doang, jauh banget. Itu Allah Maha tahu, itu segitu aja. Maka mulai hari ini, mau yang kelihatan maupun nggak kelihatan, wudu, nih dari wudu dibenerin, pelan-pelan aja wudu. Masuk musola, Allah mahtali abwaaba rahmatika, masuk lah. Semua diniati ibadah kepada Allah. Ya, Bi. Quran kapan dibaca sama Ebi? Quran. Nggak pernah baca Quran ya, nunggu bulan Ramadan ya, Bi. Kalau nyampe ente Ramadan. Baca, Bi. Wa ya'lamus sirra wa akhfa. Allah tahu yang rahasia dan yang lebih dari rahasia aja Allah tahu. Dikit lagi selesai. Tapi ini harus dihabisin. Karena itu perintah dalam kitab ini Imam Ghazali, fata'addab ayyuhal miskin dhahiran wa batinan. Maka kalian beradablah, sopan santunlah kepada Allah, ayyuhal miskin. Nah, kita itu disebut miskin, maksudnya miskin iman. Wahai orang-orang yang miskin iman, dhahiran secara lahir,
batinan secara batin. Dilihat orang dia tetap baik, nggak dilihat orang tetap baik. Susah memang. Biasanya orang berbuat baik kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, ya kurang baik. Nah, itu berat. Ini maka Imam Ghazali bilang fata'adab ayo miskin zahiran wa batinan. Kemudian dilanjutkan baina yadillah ta'ala ta'addubal abd. Di antara tangan-tangan Allah, maksudnya tangan Allah ini kekuasaan Allah, ta'addubal abd, sebagaimana hamba yang beradab, ad-dalil yang rendah, hamba yang hina, al-mudnib, hamba yang banyak dosa, bi hadratil muqi, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, al-jabbar, yang maha apa Pak Khotib, al-jabbar itu yang maha memaksa ya, al-jabbar, yuktilu indal ghadab, al-qahar, qahar itu memaksa. Kalau jabbar apa ya, yang maha agung, bukan memberi. Wajtahid, dan sungguh-sungguhlah, Allah yaraka maulaka, supaya tidak melihat Tuhanmu, haitsu nahaka, ketika melarangmu, wala yaqiduka haitsu amaroka, supaya tidak hilang di antara kalian ketika Allah memerintahkan kalian. Walan takdir ala dzalika illa bi an tuwazzi'a, tidak akan mampu kalian melaksanakan itu kecuali dengan membagi auqataka, waktu-waktumu, wa turattiba auzada, sebenarnya bukan auzadaka ini, aurodaka. Orang yang beribadah itu nggak bisa kita mampu ibadah kecuali bagi waktu. Mau ibadah harus korbanin waktu, setuju nggak? Mau pergi haji ada waktunya juga, dikorbanin nggak waktunya? Korbanin waktu, tenaga, pikiran, ikut bimbingan manasik, berangkat. Wa turattiba auradaka, dan sebaiknya tertib baca wirid-wirid, min sobahika, dari pagi ila masaika, sampai wirid-wirid di waktu sore, ila mayulqa ilaika min awamirillahi ta'ala, kepada apa-apa yang nyampe kepadamu dari perintah Allah Ta'ala, alaika min hini istaikid min manamika, dari kita bangun tidur, ila waktu rujuika ila majika, sampai waktu kita bangun dari tidur. Dari tidur sampai bangun kita disuruh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli fi adabil istiqadi minan naum. Ini faslun. Beda lagi nih ya, udah habis berarti. Kesimpulan ngaji kita hari ini karena hujan ya. Hujan. Kesimpulannya adalah pertama, dalam ketaatan Allah maha melihat. Dilihat orang nggak dilihat orang, tetap sholat, tetap ibadah. Kedua, harus ikhlas karena Allah. Ketiga, wujudkan hati dan gerakan kita karena dilihat Allah. Semua gerakan kita, niat kita, hati kita dilihat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita fokus jalankan semua ini karena Allah. Insya Allah kita naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan hujan. Mohon maaf lahir batin. Allah muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.